Buat gue sukses itu ketika orang bisa memaksimalkan talenta yang dia punya. Setelah dia mencurahkan fokusnya, waktunya, dia menjadi seorang yang berkembang. Dan hasil dari situ berguna buat banyak orang. Plus punya fokuslah di 1, 2, 3 talenta lu yang paling kencang, ya fokus. Dimanapun jadi duit itu. Makanya ketika orang bilang fokus dong di satu bidang, betul. Bukan bidangnya, strength-nya. Sebagai manusia kita harus sadar kita tuh learning machine. Jadi ketika kita mau mengupgrade diri atau mengubah kualitas hidup, yang harus dirubah itu kualitas diri dulu. Dari nol. Woi, apalagi nih? Kita ngobrolin tentang bagaimana jadi sukses secara realistis. Waduh, ini sukses biasa gue bawain realistis. pas offline speaker ini. Iya biasa, berarti ada yang sukses tidak realistis dong. Terlihat sukses realistis. Ini sama kayak waktu itu topik kita ngomongin tentang bagaimana membedakan benar dan terlihat benar. Nah, gitu. Waduh. Nah, ini sukses dan terlihat sukses. Iya, ada jokes jangan deh. Oh iya, gimana coba? Warna baju beda, Pak. Oh, oke. Sukses realistis. Definisinya dulu deh, sukses realistis itu apa? Sukses realistis. Oke, sukses realistis adalah yang biasa gue bawain. Buat gue sukses itu ketika orang bisa memaksimalkan talenta yang dia punya. Ya. Setelah dia mencurahkan fokusnya gitu ya, waktunya, dia menjadi seorang yang berkembang. Dan hasil dari situ berguna buat banyak orang. Plus punya nilai komersil. Oke. Contoh, gue dikasih Tuhan bakat dan talenta public speaking nih kayak gini. Kalian seneng dengar gue ngomong. Gue melatih ini bertahun-tahun dari kuliah segala macem. Sekarang kalau gue ngomong kayak gini jadi berkat buat banyak orang. Yeah. Dan gue dibayar per jam lumayan oke. Dan buat gue, ini sukses realistis gue yang dijalani step by step. Talentanya ada, manfaatnya ada, duitnya ada. Oke, kalau kayak gitu sukses realistis setiap orang bisa berbeda-beda Beda. dong, bentuknya. Makanya ketika orang bilang fokus dong di satu bidang, betul. Bukan bidangnya, strength-nya. Oke. Fokuslah di 1, 2, 3 talenta lu yang paling kencang, ya fokus. Dimanapun jadi duit itu. Oke. Gitu. I see. Tapi gini, meskipun sukses realistis setiap orang itu beda-beda, bidangnya beda-beda, strength-nya beda-beda, tapi kan pasti ada rumus yang solid atau rumus yang selalu berulang. Ada. Dan Nah, orang bisa yang kembangin. beda-beda tadi tuh cuman 1 dari 3 faktor. 1 dari 3 faktor. Oke. Jadi gue bahas 3-3-nya nih ya. Yang pertama itu yang tadi, faktor internal. Oke. Faktor internal tuh gue selalu bahas IQ, EQ, SQ. IQ kita ngomongin kognitif, pemikiran, cepat tangkap, skill, knowledge di sini lah ya. Talenta lu dikembangkan dengan pikiran lu berkembang di sini nih. Nah, ini yang orang harus fokus di talentanya. Ini yang bikin orang beda-beda. Oke. Di sini nih. Oke. Kemampuannya menyerap informasi, mengolah informasi, mengaplikasikan informasi. Maka di sini sebagai manusia kita harus sadar kita tuh learning machine. Oke. Jadi ketika kita mau mengupgrade diri atau mengubah kualitas hidup, yang harus dirubah itu kualitas diri dulu. Gimana maksudnya? Manusia learning machine, jadi apapun yang input masuk, diproses, outputnya tuh daily life kita. Oke. Jadi kita harus dengan sengaja dan konsisten memfilter. Apapun yang masuk ke dalam kepala kita, itu harus yang berkualitas. Supaya ketika di input nih diproses, outputnya ketika kita mau praktekkan secara realistis daily life kita, nanti pelan-pelan hasilnya berubah. Oke. Kayak misalnya teman-teman nonton dari nol, merasa terberkati nggak? Merasa tambah pinter nggak? Merasa. Coba yang nonton dari nol 3 bulan. Berarti udah denger ilmu baru 90 hari. Coba otaknya beda nggak? Beda. Ketika evaluasi hidup beda nggak? Beda. Sekarang kalau kalian praktekin, hidup kalian 3 bulan lagi beda nggak? Beda. Oke, menarik. Nah, Menarik. lanjut ya. Oke. Poin berikutnya EQ. EQ itu emosional, ini jarang dibahas. Emosional ini ngomongin kemampuan kita mengelola emosi diri sendiri dan mengekspresikan emosi ke orang lain. Oke. Contohnya? Jadi, bagaimana kita bisa mengolah bad mood kita, depresi kita, Stres kita. keserakahan kita, stres kita, supaya apa? Supaya outputnya kita tuh bisa bijak menyampaikan emosi kita tanpa melukai pihak lain, merusak citra, menghancurkan relasi, dan menghancurkan diri sendiri. Oke. Kenapa? Sorry to say, ini fenomena.
Sorry banget nih gak ada maksud subjek, ini fenomena. Iya. Kenapa zaman sekarang sorry banget teman lama kita sekarang lagi heboh. Heboh banget. Kenapa? Karena emosi yang diproses dan yang keluar itu banyak menyakiti orang sadar ataupun tidak sadar. Oke. Meskipun kadang mungkin maksudnya baik gitu ya. Iya. Tapi kan yang bagaimana terucap, mengelola emosi dan mengeluarkannya itu adalah sebuah fenomena yang nggak semua orang bisa tangkap dengan baik. Kebayang. Sehingga ketika terjadi gesekan di situ susah. Nggak ngomongin dia, ngomongin kita. Misalnya kita lagi bad mood banget di rumah, sama istri berantem sampai kantor. Kita atasan. Tiba-tiba kita nggak bisa kontrol emosi dengan baik. Bawahan kita ada yang submit report tapi kurang ini. Kita langsung marah. Bego ya kamu ya, jadi bawahan saya. Saya ganti kamu besok kamu. Kalau dia lagi bad mood juga, pulang dia mikir, nih bos gue sikat juga nih. Apa rahasia yang bisa gue bocorin? Selesai. Kebayang ya? Jadi bagaimana kita mengatur emosi yang di dalam dan mengeluarkannya akan sangat berpengaruh terhadap relasi kita sama orang lain. Dan yang bisa menaikkan diri kita atau menghancurkan diri kita itu adalah orang lain. Sering dengar kan? Siapa yang bisa nusuk lu? Orang terdekat. Yang paling dekat. Siapa itu kan bagaimana kita menjaga relasi dengan sekitar. Kenapa orang paling dekat bisa menusuk? Mungkin aja selama dia dekat kita merasa nyaman, kita nggak kontrol lagi apa yang ada di sini dan langsung keluar. Karena kita pikir dia udah kenal. Ya berharap orang lain mengerti kita. Padahal belum ternyata tentu. Kena. Ditungguin dong. Abis lu suatu hari. Make sense. 3 SQ. Oke. SQ tuh ngomongin religion, values, prinsipal hidup. Spiritual question. Spiritual, ya. Yang gue selalu bilang bahwa kalau hidup ada 2 badai, masalah ataupun berkat. Kalau kena masalah, apa nih yang lu pegang menjadi resilience lu dan lu survive gak bunuh diri. Kalau lu kena badai rezeki, apa yang membuat lu tiba-tiba gak injek-injek orang dan lu lupa diri. Nah, makanya IQ, EQ, SQ ini adalah sebuah komponen yang kalau bisa growth-nya bareng, ini akan menjadikan sebuah pribadi yang berkualitas. Oke. Sebelum belajar lebih lanjut, gue mau cerita dulu nih. Pernah gak sih kalian lagi di tempat publik atau lagi traveling di hotel, mau kerja dan connect di internet cafe, ada tulisan tidak aman atau not secure? Jujur, gue sih sering banget. Dan ketika ada notif tidak aman atau not secure itu, gue lumayan panik nih. Kayak, kehack gak ya? Bingung gue gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena menurut gue keamanan itu nomor 1. Apalagi sebagai entrepreneur, kreator, dan author, gue tuh sering dituntut untuk produktif di mana-mana. Dan require mobilitas untuk pindah-pindah kota. Maka, mengharuskan gue untuk connect ke banyak internet atau hotspot. Makanya ketika gue mau connect ke wifi atau internet public, gue selalu pastiin untuk connect ke VPN. Dan VPN yang gue pakai ini adalah NordVPN. Kenapa NordVPN ini bisa mengakomodir kebutuhan data gue? Yang pertama, security protection. Cukup 1 kali klik, internet akan jadi lebih aman dan proteksi personal. Plus ngelindungin data gue. Jadi privacy, apalagi connect ke public network. Yang kedua, Threat Protection Pro. Biar terhindar dari phishing, scams, dan malware. Jujur serem banget. Ketiga, peace of mind. Customer supportnya 24/7. Dan ada 30-day money back guarantee juga. Oh iya, NordVPN juga punya fitur IP switching. Jadi kita bisa ganti IP ke negara lain. Misalnya kalau lagi mau akses original language content atau akses ke local website pas lagi pergi ke luar negeri, simple. Use case yang benar-benar praktikal menurut gua, itu kalau gua lagi mau akses artikel atau jurnal luar negeri buat research, tapi suka kena blok sama browser kita di Indo. Alhasil, gua harus pakai NordVPN yang ada fitur cross-region unlocking. Biar bisa akses artikel atau jurnal yang gue butuhin. Biar koneksi plus data privacy lo aman, gue juga rekomen pakai NordVPN. Buat yang mau download, kalian bisa pakai link gue di nordvpn.com/theoderik. Mereka lagi ada eksklusif offer, plus bonus pemakaian 1 bulan kalau pakai link promosi gue. Dan ada 30-day money back guarantee. Oke. Dan ini baru masuk di koridor tadi. Internal input tadi. Ya, ini yang kalau kita mau ngomong fokus apa? Ini fokusnya. Fokus di satu bidang. Bukan fokus di strength lu, fokus di mana? Diri lu. Oke. Ini. Menarik. Gue mau dalamin dulu Teh. Tadi mungkin kalau misalkan lu sempat mention tentang IQ, bagaimana lu apa yang lu consume setiap hari, input-input yang masuk ke dalam otak lu tambah pintar atau enggak dari konten-konten yang lu konsumsi. Bagaimana dengan EQ dan SQ? Gimana cara kita ibaratnya kembangin itu? EQ itu bukan masalah input. EQ itu masalah evaluasi. Oke. Jadi masalahnya manusia kalau baru lahir itu diajarin di sekolah tuh knowledge.
bukan kehidupan. Betul. Makanya IQ kita tanpa sadar otak bisa tambah pinter terus, tapi belum tentu emosional tambah pinter. Nah itu maksud gue. Maka yang harus dilakukan adalah setiap hari ada kesempatan berelasi sama orang, mau itu berantem kayak, mau itu baik kayak, mau apa, pulang evaluasi bentar. Hari ini apa yang membuat relasi gue sama dia enak ya, baik ya. Hari ini apa yang membuat gue berantem sama dia? Oke. Apa yang terjadi ya sebenarnya? Menarik. Mana yang bijak, mana yang enggak ya? Hmm. Itu orang jarang lu inget pak. Itu selalu di skip. Karena Pasti. yang selalu dianggap penting bukan EQ tapi IQ. Nah, SQ lebih dalam lagi. Ini adalah masalah lu tiap minggu atau tiap hari mungkin ke agama mana, dari kecil di doktrin jadi tuh di sini. oke. Itu beda-beda lagi tuh tiap jalur yang lu pilih. Gue nggak bisa ngomong banyak di sini. Tapi itu akan menentukan kerangka berpikir sama kerangka pengambilan keputusan lu. Ya karena dari situ muncul values, Iya. ya kan, integrity dan Iya, lain sebagainya. iya. Ya bisa gue bilang nggak kalau seandainya EQ itu hubungan sama manusia, SQ itu hubungan sama lu Yang di sama atas. Tuhan gitu, Bang. Bisa juga. Tapi ujung-ujungnya mau hubungan sama yang di atas ataupun sama manusia, kita diciptakannya di dunia. Oke. Berarti kita punya tanggung jawab menjadi kualitas yang terbaik dan berdampak bagi semua orang yang ada di dunia. Oke. Menarik. Jadi nggak bisa banget. juga kayak, oh SQ kan cuma hubungan sama Tuhan, sama orang bodo amat. Nggak bisa jadi satu. Kalau lu sama orang ketemu, lu maki-maki orang segala macam, Tuhan lu juga dilihatnya gimana? Wah, Tuhannya ini sih, makanya maki-maki orang mulu. Nggak bisa dong. Atau ini orang baik banget karena Tuhan, nggak bisa, kebawa pak, identitinya kebawa. Iya betul. Iya kan? Bener. Gitu. Kayak nyatu gitu ya. Nyatu. Nah itu Oke. yang membuat manusia ditempa menjadi sebuah pedang yang berkualitas. Kalau tempaan-tempaan itu ya. Nah, pedang bagus nih Bill, Ya. berkualitas udah ditempa, cakep banget. Kalau kagak dibawa pergi perang, Wah, kagak ngehantem pedang orang lain, nggak berguna. nggak berguna. Sama. Nah ini masuk kemana Masuk nih? yang kedua, Oh masuk yang kedua. eksternal. Oke, jadi ada internal, ada eksternal. Oke. Internal kita ditempa, makin pinter, makin dewasa, makin apa segala macam. Kalau nggak ada bahan tempanya di luar, kagak ada pedang orang satu lagi nih dihantemin, lu nggak tahu kita udah sampai mana. Iya, nggak ada Lu nggak gunanya. tahu ini pedang bagus nggak? Ini pedang kuat nggak? Internal kita sekuat apa gitu ya? Iya, nggak tahu. Maka kita harus punya network yang lama-lama tahu kita punya value. Appreciate kita punya value. Oke. Sama, kita perang di luar, tangtong, kita butuh jenderal yang bisa lihat. Ini apa? Ternyata prajurit kita yang ini hebat nih. Promosiin, Oke. naikin. Atau, wah prajurit kita yang ini rese nih, matiin. Ada dua. Bumerang juga ya. Gitu Iya. ya? Oke. Makanya gue bilang harus yang bisa tahu value lu. Tahu value, bisa tahu value lu, value busuk atau value bagus. Kalau value lu busuk, semua orang mau matiin lu. Kalau value lu bagus, semua orang mau angkat lu. Oke, gue mulai ngeliat benang merahnya. So Ada that's benang why. merahnya nih ya. Ya, so that's why internal penting banget tadi Penting. itu. EQ, IQ, SQ. Penting supaya begitu di luar lu teruji. Oke. Dan ketika dia lihat lu bagus, dia punya triggering bahwa ayo naik bareng, ayo kolaborasi. Sama kayak aku bikin buku lah, tiba-tiba ada podcast sama Radit, Om Ded lah, tiba-tiba abis ini mau collab sama Om Ded lah, segala macam. Yang gue bawa nih apa? Background kagak ada. Bawa apa? Harta nggak ada juga. Yang gue bawa cuma value diri sama doa, udah. Internal yang tadi ya. Internal yang tadi, baru yang ketiga. Oke, jangan ketiga dulu. Oke, Kedua dulu, apa sabar. dulu nih? Ya. Nah, akhirnya ngomongin eksternal. Ya, Maksudnya kalau gua tadi lu udah mention kayak podcast sama Radit, sama Om Ded, terus banyak network kemana-mana. Eksternal, definisi eksternal tuh apa? Ya udah, gini. Networking, ya circle, eksternal itu pokoknya hubungan. semua orang yang berkaitan sama lu yang bisa mengapresiate value lu. Contoh, gue partneran sama lu. Kita bertahun-tahun dari satu bisnis jadi banyak bisnis. Iya. Gini lah, selama kita partneran dari awal sampai sekarang, berapa orang yang hebat di luar sana udah pecah partner? Banyak. Banyak. Banyak Pecah bisnis? Banyak. Kalau kita bisnis bareng nambah terus. Iya. Artinya apa? Lu tahu value gue tahu value lu, teruji, cocok, jalan, gede bareng. Iya. Itu di salah satu contoh kecil. Kalau hari ini lu lihat gue brengsek, lu brengsek. Hari ini gue terkenal gini, Bill. Yang buka aib gue, lu duluan. Orang lu tahu semua, mana yang... Tapi kan untungnya semua yang gue jalanin bener. Betul. Nggak ada fabricated apapun di sini. Gitu loh. Iya. Tapi kalau hari ini gue bullshit, lu kan bisa mikir, ini gue bohong ya, STW. Lu sebel sama gue. Lu bisa buka cerita gue. Oke. Habis gue. Misalnya, oh Theo Derek ternyata adalah aktor di drama Cina yang papanya kaya sekali. CEO ternyata ya. CEO deng-deng gitu kan. Masuk lagunya nih. Seorang lu kan pemuda pasti gitu bisa kan. kasih tahu. Iya. Bacot nih orang. Bener. Kan enggak, kalau kita lagi komsel, lu akan bilang,
Ini yang Theo ngomong nggak bacot karena dia praktekin nih kemarin. Iya, betul. Ya nggak? Betul. Artinya apa? Lu lihat value gue. Kita bisa berjalan bareng karena ada apa? Respect on each Oke. other. Nah, itu adalah value yang dibutuhkan orang kalau mau naik. Teman-teman, kita merintis, gak punya background, gak punya backing. Lu harus minimal punya value biar orang yang bisa backing atau angkat lu melihat value di dalam diri lu. Kalau kita merintis, jangan belagu. Kita lebih gampang diinjek daripada dinaikin. Kita gak punya siapa-siapa. Benar sih. Cuma punya Tuhan sama lutut. Jalan. Be humble. Karena di atas langit selalu ada langit. Dan ada planet lain di atas sana. Ada planet-planet lain. You never know. Gitu loh. Ya. Ya. Oke. Baru yang ketiga. Oke, yang ketiga apa? Likuiditas atau duit nganggur. Oke. Kenapa itu penting? Nah, kita tahu value masing-masing, kita cocok, kita secara eksternal cocok. Kalau lu nggak punya duit, gua nggak punya duit, bisnis kita jadi nggak? Nggak aja. Kagak jadi. Bisnis Kalau tanpa modal. nggak mungkin tiba-tiba Om Ded bilang, Teh ayo kita bisnis bareng, masukin duit. Om nggak punya duit, dah nggak bisa. Iya, bener Sama lagi. kalian juga gitu. Mungkin one day kalian ketemu opportunity apapun, ayo kita bisa. Mau sih, ya lu tau lah ya gue pinter, tahu. Lu tau lah ya gue baik, tahu. Utang dulu dong. Nggak jadi proyek lu. Value-nya langsung turun. Turun, makanya mengelola uang penting. Gitu. Berarti likuiditas pun nggak cuman ngomongin punya duit nganggur. Enggak. Tapi Hari ini pengelolaan kenapa yang kalau baik. mungkin lu nonton video lain lu tahu, Theo diajakin opportunity emas masuk, mobil masuk, bikin company bareng masuk, project apapun masuk. Kenapa? Karena duit gua dan likuiditas gua tahan pak, nggak jadi mobil baru, nggak jadi rumah baru, Ditabung terus. disimpan terus, diputer. Kenapa? Karena gue mikir beli mobil mahal sama rumah mahal bisa kapan aja. Peluang nggak datang kapan aja. Gue nggak mau seketika duitnya itu gue tembak ke situ, ada opportunity datang, butuh gue chip in besar, gue harus jual. Karena gue bukan orang kaya pak, gue perintis. Uangnya terbatas. Terbatas. Segede-gedenya income gue, ya Allah, tetap lebih enak yang tinggal. Papi, aku diajak ini bisa bantu nggak? Papi, ya tetap enakan itu. Gue nggak punya itu. Bukan berarti yang itu salah, enggak. Ya. Cuman kondisi gue tidak ada itu, maka gue harus tahu diri dan memupuk pelan-pelan. Ada nggak masanya nanti gue mau leha-leha? Sekarang aja gaya hidup gue udah naik banget pak. Gue makan 1 juta nggak mikir. Lu lihat gue lah tiap hari beli baju udah kagak mikir. Beli kartu Leha-leha, Pokemon aja berapa duit? Udah leha-leha nih. Iya itu aja udah leha-leha. Mau ke Jepang besok Pokepark buka beli tiket. Iya. Pusing besok mau 5 stars Bali berangkat. Very happy. Iya. Tapi gue tetap punya prioritas segitiga tadi. Oke. Likuiditas gue besarkan terus karena gue ketemu network yang makin besar. Oke. Zaman kita patungan bisnis mungkin 50 juta cukup, 100 juta. Ya, benar. Di level sekarang mau patungan bisnis mana ada angka di bawah M? Soalnya malu. Malu. Gitu. Jadi ini gue ngomong, gue harap jadi edukasi. Ya. Gitu loh. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin mau merintis dan breakthrough kondisi ekonomi kayak gue, bayar harganya banyak. Sebelum sampai sini bayarin utang mama dulu, bayarin asuransi mama, Betul. hidup buat mama. Benar. Ada fasenya gitu loh. Ya Dan lunasin yang berbau cicilan-cicilan segala Iya, dan macam. itu harus bayar, harganya semua harus bayar. Gitu. Oke, berarti gua sama PT. Sukses realistis itu berarti ada rumusnya. Iya. Which is meskipun orang sukses realistisnya bidangnya beda-beda, tapi selalu melewati 3 fase tadi, 3 tahap tadi. Iya. Internal, eksternal, sama likuiditas. Iya. Oke, mungkin closing statement Nah, buat teman-teman. teman-teman harus tahu, makin kita naik level, hidup itu bukan masalah lu kerjain apa. Tapi lu kenal siapa. Contoh paling simple. Dulu waktu zaman kita bikin pameran, kita pusingnya nih ini karpet pasang jam berapa. Ya. Bener nggak? Tuh. Listrik instalasi selesai jam berapa. Sekarang pamerannya gue nggak pernah datang. Ya. Tapi pamerannya jalan. Kenapa? Gue mau bikin Her Era. Ketemulah Eva. Cari siapa? Eva ketemu sama siapa? Byte. Jadilah Her Era. Selesai. Kebayang nggak? Semakin kita naik kelas, tadi segitiga makin naik, kita akan makin butuh network. Karena tugas kita adalah terus mengembangkan diri kita dan bisnis yang kita punya. Udah bukan masalah operasional lagi. Operasional tuh semua stage awal. Pelan-pelan kalian harus sampai ke sana. Dan untuk sampai ke sana, segitiga tadi harus makin gede. So, ketahuilah teman-teman, Tuhan tuh sayang kita. Berkatnya luar biasa banyak buat kita, tapi masalahnya kapasitas kita kecil.
kita harus kembangin kapasitas kita lewat segitiga tadi biar berkat yang Tuhan kasih kita bisa absorb banyak. Gitu. Semoga jadi berkat. Mantap. Terima kasih, Teh. Sampai ketemu teman-teman di Dari Nol selanjutnya.